Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya fasihal kalami wa ya sadiqal wa'di ifsah li fil lugati wal ajam fi jamil ulumil ladunyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maqsudi waldaka matlubi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Al-ayah. Wa qala ta'ala aidan dzakara mamsuhan bainal maghsulatan fi qoulihi ta'ala faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal mirfaqain. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ilmu bil kasab la bin nasab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabi wa man kana fi talabihil maksiyat kanatin nar fi talabi. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun tawi iki iku pasal sawiji. An-niyatu utawi niat iku qasdu syai'in neja sawiji wiji muktaronan hale den barengi bipilihi kalawan migawe wa mahaluhal qalbu lan tempat niate al qalbu yaiku ati wa talaffudu lan ngucap biha kalawan niat iku sunnatun sunnah. Wa waktuha utawi waktu niat iku inda gusli awali juz'in yaiku nalikane ngusap awale juj. Wa tartibu lan tertib iku alla yaqaddama lan arep ora ambarangi udwan ing anggahota ala udwin ing anggahota kang wewene. Faslun wallahu a'lam bishawab.
pertama dan yang utama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua, baik itu nikmat sehat wal afiah yang disertai dengan nikmat panjang umur, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua senantiasa dapat berkumpul, bermuajahah, bermusyafahah bersama di dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam yang insya Allah mudah-mudahan keislaman kita, keimanan kita senantiasa istiqomah, keimanan kita, keislaman kita kepada Allah dan Rasulullah senantiasa istiqomah dan senantiasa ditambah-tambahkan keimanan dan keislaman kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita semua senantiasa berkumpul melaksanakan sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mukadimah tadi, man kana fi talabil ilmi kanatil jannah. Fi talabi, barang siapa yang senantiasa mencari ilmu, maka mereka sama seperti mencari-cari surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana talabil maksiat kanatin nari fi talabi, kata Rasul. Lalu barang siapa yang senantiasa mencari-cari maksiat terhadap Allah dan Rasulullah, maka sama seperti mencari-cari jalan ke neraka. Iya, jalan ke surga apa jalan ke surga? Ke surga apa ke neraka? Ke surga. Barang siapa yang senantiasa mencari pengajian, kita berjalan dari rumah yang menyengaja di dalam hati kita untuk mencari ilmu, dan sampai ke majelis ilmu kita duduk hadir bersama-sama dengan orang soleh, maka itu termasuk hakikatnya adalah kita duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sama hakikatnya orang tersebut yang mencari ilmu, hakikatnya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hakikatnya mencari jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya Allah ya rabbal. Oleh karena itu kita harus cinta. Insyaallah kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seyogyanya keimanan kita, keislaman kita semakin bertambah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam jannahnya. Amin. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah dan limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa ketika dibacakan daripada Maulid Ad-Dibai tadi, dari awal sampai akhir, niscaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Dan insyaallah mudah-mudahan ini tempat menjadi wasilah turunnya rahmat dengan diadakannya Maulid Ad-Dibai dan diadakannya pengajian di ini tempat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali bersama di ini tempat, yakni di rumah Bapak Jampang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan
Bapak Jampang sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan dalam sehat walafiat, ada di dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambah-tambah keimanan dan ditambah-tambah keislaman sehingga ditambah-tambah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambah-tambahkan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah, masya Allah, kita duduk bersama bukan hanya orang soleh, tetapi sekaligus kita duduk bersama dengan dzurriyyatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang seharusnya duduk di sini bukan saya tapi Habib, masya Allah, Habib Tawadunya, masya Allah, ya, Habib. Mudah-mudahan kita doakan guru kita, mudah-mudahan guru kita Habibana insyaallah mudah-mudahan panjang umur, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya, dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan terhadapnya, keberkahan ilmu, milik rezeki yang halal serta barokah terhadap dirinya dan juga anak istrinya, dan insyaallah mudah-mudahan ilmunya yang senantiasa terus membimbing kita di setiap malam Sabtu insyaallah mudah-mudahan dapat dilimpahkan kepada kita, yang sehingga keberkahan ilmunya diberikan kepada kita juga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita duduk bersama-sama dengan orang soleh, bersama-sama duduk bersama dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua senantiasa dapat bersama-sama kembali kelak di yaumil qiyamah, duduk bersama-sama dengan dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di pelatarannya saja, tetapi kita masuk ke dalam bersama-sama dengan dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau misalkan kita duduknya di alam dunia bersama-sama dengan orang soleh, maka kelak di yaumil akhir pasti Allah kumpulkan juga dengan orang-orang yang soleh, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi dekatnya kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadar kedekatan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana kadar kedekatan kita ketika ada di dalam dunia. Insyaallah sir daripada para orang-orang soleh akan senantiasa tertimbul. Ini kita duduk di sini adalah barokah daripada guru kita Habibana Al-Habibatul Zafin Al-Ghafari. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan berkah ini terus mengalir terhadap kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah. Jadi insyaallah mudah-mudahan dengan kita senantiasa terus beristiqomah di dalam pengajian kita, melaksanakan daripada pengajian thalabul ilmi setiap malam hari Sabtu, setiap malam hari Minggu, setiap malam hari Senin, insyaallah mudah-mudahan kita berharap kepada Allah di dalam setiap ganjaran amal kebaikan kita di dalam setiap harinya senantiasa ada di dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada suatu amalan yang akan senantiasa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dasar kelakuan perbuatan kita sendiri. Itu masya Allah. Kenapa kalau misalkan kita ngaji setiap hari, sholat setiap waktu, bahkan ketika kita sholat tidak pernah daripada mengelak-elakkan waktu. Setiap sholat kita sampai di awal waktu. Tetapi kenapa daripada amalan kita senantiasa bisa hilang? Oh, ternyata apa? Ternyata ada amalan yang senantiasa menghilangkan suatu amal kebaikan kita. Apa? Yaitu hati kita. Masya Allah. Maka harus dijaga hati kita supaya hati kita tidak berburuk sangka, hati kita jauh daripada rasa iri, dengki, hasud, riya, ujub, takabur, sombong dan sebagainya. Ketika orang tersebut melaksanakan di dalam setiap harinya
Sholat, zakat, puasa, bahkan sholatnya di awal waktu. Subuh nggak pernah kesiangan. Sholat selalu di awal waktu. Ngaji setiap hari. Tetapi apa? Ternyata amalnya dihilangkan, amalnya hangus, amalnya hilang dalam keadaan sekejap karena adanya rasa iri, sombong dan riya juga takabur. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dijauhkan daripada rasa hasad, hasud, riya, iri, dengki, takabur, ujub dan sombong. Karena kesombongan halnya milik iblis. Kesombongan hanyalah Allah yang senantiasa yang punya. Allah subhanahu wajar kalau misalkan Allah sombong. Kalau iblis sombong wajar nggak? Tidak, karena iblis termasuk daripada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis makhluk Allah. Semua yang ada di muka bumi ini termasuk daripada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kalau memang harus sombong, yaitu Allah. Karena Allah maha berkuasa. Karena Allah maha berkuasa. Allah maha segala-galanya. Allah maha bisa. Allah maha mengetahui. Allah maha mendengar. Allah maha segala-galanya. Allah maha segala-galanya. Itu subhanallah. Ya. Maka oleh karena itu jangan sampai di dalam hati kita ada sedikit saja kesombongan. Karena sedikit saja kesombongan ada di dalam hati kita, maka sama seperti menghilangkan daripada amal perbuatan baik kita. Naudzubillahi min dzalik. Insyaallah. Tetapi sedikit saja kita mempunyai rasa mahabbah terhadap Allah, mahabbah terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sholat kita kurang baik, puasa kita kurang baik, zakat kita kurang baik, segala amal ibadah kita kurang baik, tetapi kalau misalkan sedikit saja kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibelek oleh malaikat munkar dan nakir dada kita, maka terlihat di dalam dada kita ada rasa cinta, sedikit rasa cinta, sekepul tipung rasa cinta kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua amalan yang jelek dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syariat siapa? Syariat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka yakin wajib kita mencintai, wajib kita memuliakan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita melihat daripada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sarifah, para habaib, dan juga warisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warisannya siapa? Warisannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an, hadis, para ulama, itu termasuk daripada warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita hormati dan wajib kita muliakan. Yang sehingga barang siapa yang senantiasa tidak mau untuk senantiasa menghormati dan memuliakan warisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seperti menistakan daripada agamanya. Maka yang tersebut kecintaannya bohong adanya. Kecintaannya adalah bohong. Masya Allah. Mudah-mudahan rasa cinta kita terhadap Allah, rasa cinta kita terhadap baginda Rasulullah, rasa cinta kita terhadap dzurriyyah Rasulullah, rasa cinta kita terhadap para ulama, rasa cinta kita terhadap Al-Quran, rasa cinta kita terhadap hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga ketika kita melaksanakan rasa cinta, bertambahnya rasa cinta kita terhadap hadisnya baginda Rasul, mendengar
hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kata Rasul, amalkan, baca Al-Qur'an. Sebaik-baiknya orang yaitu yang mengajarkan Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Membaca Al-Quran. Kata Rasul, sebaik-baik orang yaitu orang yang membaca Al-Quran dan mau mengajarkannya, mau mengamalkannya. Dibaca tuh Quran. Jangan sampai tuh Quran dibeli, digeletakin di atas lemari. Banyak kan begitu. Itu lemari buat apaan? Penunggu itu. Ya Allah, ya Rob, ya. Itu Al-Quran buat kenapa itu digeletakin di lemari? Perhiasa penunggu lemari biar enggak ada tikus. Ya Allah, ya Rabb. Masya Allah. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Masya Allah. Al-Quran kata Rasul, kita ingat sama hadis Rasul. Oh, kata Rasul harus banyak baca Al-Quran. Banyak baca Quran setiap hari. Paling sedikit kita 1 juz. Ada yang suka baca 1 juz 1 hari? Alhamdulillah Pak Ustaz, kita baca bukan hanya 1 juz. Alhamdulillah setiap hari saya hatam 3 kali hatam. Alhamdulillah. Baca apa tong? Baca kulu 3 kali. Allahu Akbar, ya Allah. Itu pintar benar ya. Benar. Pahalanya baca surah Al-Ikhlas 3 kali sama seperti 3 kali tamat 3 kali tamat Al-Quran. Masya Allah. Makanya kalau misalkan mau tahatam Quran, setiap mau tidur baca kulhu 3 kali. Kalau misalkan ditanya ente baca Quran, baca Alhamdulillah. Allahu Akbar, ya Allah. Subhanallah. Ya. Kita ingat sama apa? Ingat sama ulama. Kata ulama, jangan berbuat hasud, jangan berbuat iri, jangan dengki, jangan riya, jangan takabur, jangan sombong. Kita ingat sama ucapan ulama. Kita ingat sama ucapan guru kita. Kita ingat sama ucapan Habibana, Masya Allah. Ya, kata Habibana jangan begini. Kita laksanain. Dan ada duren, kita lagi lewat, duren jatuh, ambil jangan, ambil dulu. Dan ambil dulu, kasihin tuh sama yang punya. Ah, ini punya siapa? Gitu kan. Gitu. Jangan nanya sama pohon. Ini punya siapa? Bawa ya. Bukan gitu, Masya Allah. Tanya sama yang punya pohon. Itu karena barang tersebut termasuk subhat. Itu Masya Allah. Subhat kita. Kalau misalkan ngambil sesuatu yang tidak tahu akan haram dan halalnya, subhat namanya. Ya, ya Masya Allah. Dan diambil, nanti perutnya buncit. Ya Allah, ya kali. Masya Allah, ya. Itu jadi hati-hati. Ketika kita senantiasa ingat terhadap apa? Terhadap warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran kita baca. Kita ingat sama hadis Rasul, mau sholat pakai minyak wangi. Kembali nggak minyak wangi? Ayo motor kabuli minyak wangi cuma 10 ribu itu kabuli. Allah karim, ya. Insyaallah. Boleh minyak wangi. Ingat kita sama sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul senang sama yang wangi. Itu kalau misalkan kita mau sholat nggak ada yang namanya minyak wangi, pakai apa? Pakai siwak. Masya Allah, kita bersiwak dulu. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau misalkan aku tidak kasihan terhadap umatku, maka aku akan wajibkan bersiwak tersebut sebelum sholat. Masya Allah. Ya, karena kasihan jadi sunnah untuk umatnya, wajib bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Masya Allah. Ya, itu Masya Allah, banyak fadilahnya. Jadi mudah-mudahan kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
senantiasa ditambah-tambahkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sedikit ini tentang fikih yang kita yang akan kita garap pada malam hari ini, ya, berkenaan dengan niat. Ini niat. Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Kemarin kalau misalkan kita wudu harus ada nih niat. Niat terlebih dahulu. Kalau misalkan kita mau wudu tanpa niat maka tidak sah wudunya. Sama seperti kita mau makan gak nyendok nasi. Itu muqtaronan bipilihi. Jadi yang dikatakan dengan niat yaitu berniat sekaligus disertai dengan perbuatan, menyengaja di dalam hati kita. Hati kita ngomong pengen makan, itu tangan, kakinya jalan, tangannya nyendok nasi, itu yang dikatakan niat. Begitupun di dalam wudu. Kalau misalkan kita wudu, niat dalam hati, ya, niat dalam hati, ya. Wa mahallu hal qalbu, dan tempatnya niat yaitu di dalam hati. Wa talaffudu wiha sunnah, dan ketika mengucapkan itu niat di dalam wudu yaitu sunnah. Niat di dalam wudu nama itu wudu'a li rabbil hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Ketika kita berniat seperti itu adalah sunnah. Tapi ketika kita niat yaitu di dalam hati, niat yang pasti, niat yang wajib adalah di dalam hati kita. Niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Lalu kapan waktunya niat ketika wudu? Wa waktuha inda guslil awwali juz'in minal wajhi, yaitu waktunya kita wudu, waktunya niat di dalam wudu yaitu ketika kita mengusap awalnya juz dari anggota wudu yaitu wajah. Alhamdulillah kemarin sesuai dengan ijazah daripada guru kita. Alhamdulillah kita punya ijazah. Ini hati-hati, setiap amalan ada ijazah. Setiap praktek daripada wudu ataupun sholat itu ada ijazah daripada gurunya. Tidak sembarangan. Jangan kayak anak kecil. Dan misalkan anak kecil ada ijazahnya nggak? Mau sholat, udah Allahu Akbar, padahal kan tadi mau rame. Ya Allah ya Rabbi, subhanallah, gak ada ijazah. Tapi ketika balik kita ada ijazah daripada guru kita, ya, ada ijazah dari guru kita, baik itu di dalam praktek sholat ataupun di dalam praktek wudu. Itu subhanallah. Artinya kalau misalkan kita ijazah dari guru kita Habibana, masya Allah, ya, ke atas dulu. Wa itu wudu ali rabbil hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Ini niat dalam hati sambil berniat di dalam nawaitul wudu ali rabbil hadasil asghar. Mulut mengatakan nawaitul, hati mengatakan niat saya wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Dari atas ke pinggir, ke atas, baru ke bawah. Ada yang namanya ijazah di dalam kita melaksanakan wudu supaya sempurna di dalam wudu kita. Karena apa? Karena kalau misalkan wudunya sembarangan itu masya Allah, jangan harap sholat kita diterima, ya, wudunya aja salah, apalagi sholatnya. Ini yang sudah tahu praktikan, yang sudah tahu wajib
wajib dikerjakan, terkecuali kalau misalkan yang belum tahu, udah nggak tahu, nggak ngaji, bos odok bodoh deh, hirup deh. Allah karim. Semua karena kudungan ngaji. Karena apa? Kita Rasul tadi, al ilmu bil kasab, ilmu itu harus dicari, ilmu itu harus dicari, dan ilmu itu bukan turunan. Kalau misalkan anak ustad nggak ngaji, pinter nggak? Anak kiai nggak ngaji, bisa nggak? Tidak akan bisa ngaji, tidak akan punya ilmu kalau misalkan tidak cari ilmunya. Mana tempatnya ilmu? Yaitu di majlis ta'lim, di majlis zikir, di majlis sholawat, di majlis ta'lim, di majlis ilmu. Maka harus kita cari. Kalau misalkan kita tidak mencari, tidak mengambil daripada ilmu tersebut, maka keilmuan kita akan senantiasa hilang, dan di dalam setiap perbuatan kita akan senantiasa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillahi min. Karena segala sesuatu harus disertai dengan keilmuan, insyaallah. Ya, sedikit lagi ya. Di waktuha inda ghuslil wajhi, inda ghusli awwali juz'in min al-wajhi, yang terakhir wa tartibu ala yuqaddama udwan ala udwin, yang terakhir yaitu tertib ya. Di dalam pasal niat yaitu harus tertib, yakni tertib bukan berarti tertib yang berarti kita mendahulukan anggota yang pertama dan membelakangkan anggota yang terakhir. Jangan hidung dulu baru mulut, jangan kaki dulu baru kening. Salah. Sama seperti kita nyimpan peci taruhnya mana? Di kepala, jangan ditaruh di lutut. Kalau misalkan kalau misalkan peci udah taruh di lutut, udah ya Masya Allah ya. Jadi harus tahu penempatannya. Makanya kalau misalkan kita mau melaksanakan wudhu yang 6 tadi, wajibnya yang 6, sunnah terlebih dahulu, yaitu efek. Kerjakan sunnahnya terlebih dahulu, setelah sunnahnya kita kerjakan baru terhadap yang wajib. Supaya apa? Supaya ketika kita melaksanakan wudu, bukan hanya yang wajibnya, tetapi sunnahnya pun kita kerjakan, supaya pahalanya berlipat-lipat ganda. Insyaallah, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di dalam setiap amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena keilmuan yang kita cari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan dalam setiap gerak-gerik ibadah kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga ketika kita kelak senantiasa masuk ke dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, diberikan buku amalan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangan kanan, bukan dari tangan kirinya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam jannahnya Rasul, ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasilah kita mencari ilmu syariatnya daripada syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah itu saja kajian pada malam hari ini yang insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Mobil khusus
untuk diri saya pribadi, umumnya untuk para jamaah semua yang insyaallah mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi yang apabila ada manfaatnya insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, dan apabila ada kata-kata saya yang salah itu semata-mata kebodohan dalam diri saya pribadi, dan apabila ada benarnya itu semata-mata taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan di minggu yang akan datang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat wal afiah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga kita semua senantiasa bisa beristiqomah di dalam pengajian kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.